kalian mikir atau penasaran tentang, kan sel itu memiliki informasi genetik yang sama. Lalu, mengapa sel dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel? Nah, berikut kita akan membahasnya. Yang pertama, sel. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Semua bagian tubuh manusia tersusun dari sel. Sel mampu melakukan berbagai aktivitas kehidupan seperti bernafas, tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Lalu, setiap sel memiliki struktur dasar yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, inti sel. Yang pertama, membran sel. Dia berfungsi sebagai melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat. Yang ketiga, sitoplasma. Dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Dan yang ketiga itu inti sel. Dia berfungsi mengendalikan aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik berupa DNA. Sedangkan diferensiasi sel adalah proses perubahan sel yang belum memiliki fungsi khusus menjadi sel yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Melalui proses ini, sel dapat berkembang menjadi sel saraf, sel otot, sel darah, dan berbagai jenis sel lainnya. Proses diferensiasi dimulai dari sel punca. Sel punca kemudian menerima sinyal tertentu dan berkembang menjadi sel progenitor. Setelah itu, sel akan berubah menjadi sel khusus yang siap menjalankan tugasnya. Nah, ayo kita simak pada video berikut ini. Nah, coba deh kamu bayangin, kalau semua sel di tubuh kita sama, apa yang bakal terjadi ya? Tubuh kita pasti gak bakal bisa ngapa-ngapain kan? Nah, supaya semua organ kita bisa berfungsi dengan hebat, sel-sel harus punya tugas masing-masing. Proses ini disebut diferensiasi sel. Jadi gini teman-teman, di awal kehidupan semua sel kita berasal dari satu jenis sel yang istimewa banget. Namanya sel punca atau stem cell. Sel punca ini bisa dibilang sel serba bisa. Dia belum punya tugas tertentu, belum jadi sel otot, belum jadi sel darah, belum jadi sel saraf. Tapi dia punya potensi untuk jadi apapun. Nah, seiring tubuh kita tumbuh dan berkembang, sel-sel punca ini mulai memilih profesi. Bayangkan kayak sekolah kejuruan buat sel. Ada yang belajar jadi sel otot supaya bisa bikin kita bergerak, ada yang latihan jadi sel darah merah biar bisa bawa oksigen ke seluruh tubuh, dan ada yang jadi sel saraf yang tugasnya nyalurin pesan super cepat dari otak ke seluruh tubuh. Proses perubahan dari sel yang serba bisa jadi sel yang punya tugas khusus inilah yang disebut diferensiasi sel. Hebatnya lagi, begitu mereka udah lulus dan punya profesi masing-masing, mereka kerja dengan sangat fokus. Sel otot gak bakal tiba-tiba berubah jadi sel darah, dan sel saraf gak bisa mendadak jadi sel kulit. Semua udah punya spesialisasinya sendiri. Tapi, meskipun tugasnya beda-beda, semua sel ini tetap kerjasama buat satu tujuan, yaitu bikin tubuh kita berfungsi dengan sempurna. Sekarang, yuk kita kenalan satu persatu sama profesional tubuh kita. Pertama, ada sel saraf atau neuron. Bentuknya panjang kayak kabel dengan cabang-cabang halus. Tugasnya, kirim pesan super cepat dari otak ke seluruh tubuh. Misalnya, pas kamu pegang benda panas, sinyal dari tanganmu langsung kirim ke otak. Lalu otak kasih perintah, cepat tarik tanganmu. Itu kerja si neuron yang luar biasa cepat. Kedua, kenalin, sel darah merah. Bentuknya bulat pipih kayak donat tanpa lubang. Sel inilah yang ngantar oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Tanpa dia, otot dan organ gak bakal bisa kerja maksimal. Bayangin aja, dia kayak kurir pengantar oksigen yang gak pernah berhenti. Dan terakhir, ada sel otot. Si kuat yang kerja keras setiap hari biar kita bisa jalan, melompat, bahkan tersenyum. Bentuknya panjang-panjang kayak tali dan bisa memendek serta memanjang supaya tubuh kita bisa bergerak. Hebat kan? Jadi teman-teman, bisa dibilang tubuh kita ini kayak perusahaan besar dengan jutaan karyawan yang berbeda profesi. Tapi semuanya kerjasama dengan rapi dan kompak. Ada yang bertugas mengirim pesan, ada yang ngantar oksigen, ada yang bikin tubuh bisa gerak. Tanpa kerjasama ini, tubuh kita nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, itulah tadi mengenai sel darah, sel otot, dan sel saraf.
Lalu bagaimana dengan sel epitel? Sel epitel itu melapisi permukaan tubuh dan organ-organ dalam. Sel ini berfungsi melindungi tubuh dari cedera, kuman, dan kehilangan cairan. Nah, berikut ini contohnya ada kulit, lapisan usus, dan lapisan saluran pernapasan. Diferensiasi sel itu sangat penting karena memungkinkan tubuh menjadi berkembang secara normal. Tanpa diferensiasi, tubuh tidak dapat membentuk organ dan jaringan yang memiliki fungsi berbeda. Lalu, apa yang terjadi jika proses diferensiasi tidak berjalan normal? Berbagai gangguan dapat terjadi. Yang pertama itu kanker, yang kedua kelainan bawaan, dan yang ketiga gangguan pembentukan darah.